dengan Ibu Eko. Kali ini Ibu Eko akan bercerita tentang Malin Kundang. Cerita ini berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari Padang. Yuk kita dengarkan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah keluarga miskin. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki. Keluarga itu memberi nama anaknya Malin Kundang. Malin adalah anak yang ganteng, tapi sayang, dia anak yang nakal. Pagi itu terjadi kegaduhan yang luar biasa. Berkejar-kejaran. Ayamnya lari, menabrak pohon, menabrak apapun yang ada di depan. Tapi si Malin terus mengejarnya sampai tertangkap. Ayam, mau lari kemana lagi? Aku akan terus mengejar kamu. Malin terus mengejar ayam-ayam itu. Karena dia semangat mengejar ayam-ayam itu, dia tidak melihat di depannya ada batu besar dan dia tersandung. Buk! Malin jatuh. Tolong! 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 Dari tangannya terlihat darah mengucur dengan deras. Tolong mama! Tolong mama! Aku berdarah! Aku berdarah! Tolong aku mama! Tolong! Tolong! Malin semakin keras tangisnya. Dengan penuh kasih sayang, Ibu Malin Kundang memangku dan mengobati luka Malin. Sabar ya nak, ibu obati. Luka ini ibu bersihkan, lalu ibu obati. Sakit sedikit tapi biar sembuh ya nak. Ibu, tolong aku ibu. Berdarah, tanganku berdarah. Tolong aku ibu. Sabar ya nak, nih ibu bersihkan dulu. Sabar ya nak, ibu harus memegangnya untuk membersihkan dan mengobatinya. Ini nanti akan berbekas tapi gak apa-apa ya. Sabar ya. Hari demi hari berganti. Tumbuhlah Malin menjadi Malin yang ganteng. Sudah tumbuh dewasa dan Malin juga ingin membahagiakan ibunya. Malin mohon diri untuk merantau seperti ayahnya. Ibu, Malin minta izin untuk pergi merantau. Malin ingin mencari uang banyak untuk membahagiakan ibu. Izinkan Malin pergi ya ibu. Malin, kenapa engkau tinggalkan ibu nak? Ibu sendirian, ayahmu sudah pergi dan tidak kembali. Ibu, jangan khawatir, Malin akan segera kembali. Betulkah nak? Kalau kamu sudah sukses, jangan lupakan ibu ya nak. Kalau kamu sudah sukses, pulanglah. Kita hidup bersama-sama di kampung ini. Iya bu, aku berjanji akan kembali setelah aku sukses. Setelah berpamitan dengan ibunya, Malin mempersiapkan diri pergi merantau.
Karena tidak mempunyai sepeser uang pun, Malin merantau dengan menyelinap masuk ke kapal. Dia masuk ke bagian gudang. Di kapal itu ada tempat untuk menyimpan barang-barang. Berlayarlah kapal itu menuju ke lautan. Sampai di tengah lautan, ternyata kapal itu dihadang oleh kawanan penjahat. Kawanan penjahat itu merampok dan mengambil semua yang ada di kapal itu. Malin Kundang bersembunyi di bagian barang, jadi dia tidak tertangkap oleh penjahat itu. Dan kapal itu mulai mendarat. Sampai di daratan, Malin mulai bekerja. Dia berdagang. Malin adalah anak yang rajin. Dia selalu mengumpulkan sedikit demi sedikit hartanya. Dia juga seorang pekerja keras, sehingga dia cepat mengumpulkan harta dan dia sekarang sudah menjadi orang kaya. Malin bertemu dengan seorang gadis yang cantik. Dia berniat untuk menikahi gadis itu. Putri, apakah engkau bersedia untuk menjadi istriku? Iya, Malin, aku bersedia. Kamu lamar aku ke orang tuaku yuk. Oke, aku akan melamarmu. Hantarkan aku ke orang tuamu. Malin dan Putri itu akhirnya menjadi suami istri yang sah. Mereka hidup bersama-sama. Suatu hari, Malin berniat untuk berlayar membesarkan dagangannya. Dia mau mengajak istrinya untuk berlayar. Istriku, apakah kamu mau aku ajak pergi ke pulau seberang? Kita akan berdagang di sana. Aku mendengar di sana banyak rempah-rempah dengan harga murah dan aku akan membelinya untuk aku jual lagi. Keuntungan kita akan besar, sayang. Boleh. Aku mau ikut. Yuk, aku mau juga nanti di sana kita bisa jalan-jalan. Baiklah istriku, bersiaplah. Baik, Kanda. Kemudian Malin dan istrinya bersiap-siap untuk pergi menuju ke negeri seberang. Mereka melakukan perjalanan dengan membawa bekal yang cukup. Di kampung seberang sudah ada berita bahwa ada saudagar kaya bernama Malin Kundang hendak menuju ke pulau itu. Penduduk pulau itu ramai sekali membicarakannya dan terdengar juga oleh Ibu Malin. Ibu Malin begitu senangnya dan begitu bangganya karena dia tahu bahwa itu adalah Malin, anaknya yang dulu berlayar. Dia menunggu dengan harap-harap cemas. Dia sungguh merindukan Malin. Hari yang dinanti telah tiba. Kapal Malin mendarat di pulau di mana Malin dilahirkan. Riuh rendah suara dari para penggemar Malin. Mereka menunggu kehadiran Malin. Hore, hore, Malin datang, Malin datang. Dengan gagahnya, Malin turun dari kapal bersama istrinya yang cantik. Kanda, apakah kita sudah sampai? Putri, inilah pulau yang akan kita datangi. Mari kita turun. Dari jauh terlihat seorang ibu yang sudah tua
berjalan tertatih-tatih. Malin, Malin, Malin. Untuk berjalan pun sudah terlihat sulit sekali karena usianya sudah terlalu tua. Malin, Malin, ini ibu nak, ini ibu nak. Malin, Malin, ibu datang nak, Malin. Istri dari Malin Kundang terkejut karena melihat ada orang tua yang sudah tua sekali, lusuh seperti pengemis mendatangi Malin Kundang. Malin tahu kalau itu ibunya, tetapi Malin malu karena dia orang kaya. Istri Malin Kundang bertanya kepada Malin, "Kanda, siapakah wanita tua itu? Kenapa ia menyebut namamu, Kanda?" "Aku tidak tahu. Aku tidak kenal. Mari kita turun." Ibu Malin Kundang mendatangi Malin. "Malin! Malin!" Sambil terbatuk-batuk, dia mendatangi Malin Kundang. Malin, ini ibu nak, ini ibu nak, ini ibu. "Siapa kamu? Pergi kamu dari sini. Aku tidak kenal kamu." Malin, lihatlah nak, ini ibu nak, kamu lupa. Ibu itu menangis. Dia sedih karena Malin sudah tidak mengenalnya lagi. Malin, Malin, lihatlah di tanganmu itu. Itu adalah bekas luka yang ibu obati dulu, Malin. Apakah kamu tidak kenal, nak? Apakah kamu tidak kenal? "Siapa kamu? Aku tidak mengenalnya. Pergi kamu, pergi. Pergi dari sini kamu. Perempuan jelek, pergi kamu." Tuhan, apabila dia Malin anakku, tolong beri tanda bahwa dia memang anakku. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu, Tuhan. Ibu Malin menangis dan berdoa karena dia ingin Malin mengenalinya. Tuhan, kalau memang dia anakku, tunjukkan kuasa-Mu, Tuhan. Hei Malin, ini ibumu, ini ibu yang melahirkanmu. Kalau memang engkau anakku, Tuhan, kalau memang dia anakku dan dia tidak mengakui aku sebagai ibunya, beri dia pelajaran. Hai Malin Kundang, ini ibumu nak. Kalau kamu tidak mau mengakui ibumu, hari ini juga aku kutuk engkau menjadi batu. Tiba-tiba Malin merasakan tubuhnya keras dan membatu. Sedikit demi sedikit tubuhnya berubah menjadi batu. Demikianlah adik-adik cerita tentang Malin Kundang. Dalam cerita hari ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Di antaranya, 1. Kita tidak boleh melupakan orang tua, terutama ibu kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah 9 bulan mengandung dan rela berbuat apapun sepanjang hidupnya agar kita bisa hidup, agar kita bisa mengenal Tuhan, agar kita bisa mengenal orang-orang di sekitar kita. Ibu kita banyak berkorban. Jadi
Jangan sampai melukai hatinya, membentak-bentak atau bahkan marah kepada ibu kita. Yang kedua, kita tidak boleh sombong. Kalau kita sudah menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang pintar, kita harus tetap rendah hati. Kekayaan, kecerdasan itu asalnya dari Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah kita nggak boleh itu melanggar janji. Tadi Malin Kundang sudah berjanji untuk kembali dan selalu mengingat ibunya, tapi dia melanggar janjinya. Oke? Jadi sekali lagi pesan yang utama adalah hormatilah orang tuamu. Di mana itu dalam 10 perintah Allah ada loh. Ya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye.